Buat kalian yang suka cerita-cerita pendekar, wajib banget untuk beli dan koleksi komik ini. Komik Rajasa karya Ahmad Fadli yang terinspirasi dari kisah Ken Arok. Halo semuanya, dengan saya Noval dan hari ini saya ingin mereview sebuah komik karya Ahmad Fadli ya. Sebuah komik berjudul Rajasa. Tapi sebelum itu, saya mau disclaimer dulu bahwa di video ini saya nggak akan membandingkan seberapa akuratnya cerita Ken Arok dengan cerita Rajasa. Enggak, karena komik ini memang fiksi dan memang sudah ada disclaimer di dalamnya bahwa komik ini merupakan cerita fiksi. Jadi nggak apple to apple kalau kita bandingkan dengan kisah Ken Arok. Tapi apapun itu, menurut saya pribadi, komik ini sangat baik sekali sebagai pengawal untuk teman-teman yang membaca tuh semakin tertarik dengan kisah-kisah sejarah Nusantara. Oke, untuk ceritanya sendiri, seperti yang saya bilang di awal tadi, cerita Rajasa ini terinspirasi dari cerita Ken Arok, mengkisahkan seorang Arok, pimpinan dari kelompok setan ala Sanja yang sering sekali merampok upeti milik kerajaan Kediri yang dikirimkan dari Tumapel. Nah, mereka ini merampok dengan alasan untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat-rakyat Tumapel yang tertindas oleh Raja Kediri. Dan tentunya hal ini membuat Raja Kediri pun penuh amarah, sehingga akhirnya dia mengutus Aku Tumapel untuk mulai melakukan pencarian dan menghabisi kelompok setan ala Sanja dan ditetapkan sebagai buronan. Oke, langsung aja kita mulai review komik ini. Dan kita akan mulai dengan review fisiknya. Komik ini dicetak dengan ukuran 13x20 cm, yang mana lebih besar daripada komik-komik manga dari Jepang pada umumnya. Komik ini sendiri memiliki 168 halaman, di mana hampir seluruh halamannya itu full cerita dari komik ini. Untuk kualitas kertasnya sendiri sebenarnya cukup standar ya. Hanya saja pada covernya sendiri, komik Rajasa ini memberikan sentuhan emboss di beberapa bagian. Ada di bagian karakternya, kemudian di patung Garuda, kemudian di belakang ada di sinopsis, kemudian logo dari Rajasa itu sendiri. Sehingga membuat tampilan cover ini cukup menarik. Kalau dilihat secara sekilas, cukup ada kesan glossy mengkilapnya. Jadi berbeda dengan komik-komik pada umumnya. Nah, mumpung kita tadi bahas covernya, langsung aja kali ya kita bahas ilustrasinya lewat covernya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat covernya secara sekilas, menurut saya pribadi ini cover itu terasa atau terkesan sangat misterius ya. Dimana yang ditampilkan di cover ini ilustrasinya adalah sekedar tokohnya dengan siluet yang menutupi kepalanya. Kemudian ada apa ini? Burung, ayam, itu yang pertama kalinya saya pikir. Ternyata ini Garuda, patung Garuda. Jadi emang agak sulit sih untuk ditebak ini komik apa dan seperti apa nanti yang ada di dalamnya gitu ya. Apalagi karakternya di hide pakai siluet. Kemudian di belakangnya masih sama dengan kesan misterius. Kali ini mereka menampilkan tokoh karakter dengan topeng. Jadi masih sama-sama misterius. Bedanya yang satu siluet ditutup kepalanya, yang satu pakai topeng. Tapi ya untungnya, sekalipun misterius, masih ada sinopsis di belakangnya yang menjelaskan akan seperti apa atau sedikit gambaran isi dari komik ini gitu ya. Tapi apapun itu, menurut saya pribadi cover komik ini tuh cukup menarik ya secara estetika, dimana dia menggunakan desain yang cukup minimalis, kemudian komposisinya triangle yang mana menampilkan cukup banyak white space, dan menurut saya itu sangat bagus. Saya pribadi sangat suka. Cuma balik lagi, kalau misalkan saat itu saya tidak tahu apa itu Raga Sukma dan tidak ada ketertarikan untuk membaca komik-komik lokal, mungkin saya akan skip sih komik ini karena karakternya tidak terlihat seperti apa, jadi nggak bisa ngebayangin di dalamnya nanti komiknya akan seperti apa ya. Karena coba lihat aja deh di komik-komik lain yang ada di toko buku, pasti kebanyakan di covernya itu menampilkan tokoh-tokoh utamanya. Dan memang benar variabel motivasi seseorang membeli komik itu juga salah satunya adalah karena tokohnya, ketertarikan si pembeli atau ketertarikan si pembaca dengan tokoh karakternya. Tapi di sini mereka malah memilih tidak melakukan itu ya. Mungkin mereka punya alasan sendirilah. Nah, untuk ilustrasi yang ada di dalam komiknya itu sendiri, si komikus ini menggunakan ilustrasi dengan style ala manga-manga Jepang. Jadi benar-benar black and white, full hitam, tapi detailnya dapet cuy. Detailnya dapat, terus goresan-goresannya sangat bagus, apalagi ketika dia menggambarkan tokoh itu sangat ekspresif dan fluid, plus adegan aksinya itu sangat seru. Big booknya
gila, seru banget dan enak banget dilihat ilustrasinya. Saya juga jujur sangat suka bagaimana si komikus Ahmad Fadly mendesain tokoh-tokoh yang ada di komik ini gitu ya, dimana dia menggabungkan antara sentuhan kearifan lokal dengan fantasi. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat di sini kan kita ngelihat cuma figur manusia gitu lah ya, kebudayaan lokal gitu kan. Tapi ternyata di dalam itu fantasinya kental sekali. Kalian bisa menemukan tokoh-tokoh yang bahkan bukan manusia gitu. Walaupun ini balik lagi ini cerita Ken Arok ya sebenarnya inspirasinya, tapi sangat bagus, unexpected tapi executed well gitu loh. Sama satu lagi saya suka banget desain topeng setan ala Sanja, itu bagus banget. Desainnya itu sangat melokal ya, kayak mitologi lokal diadaptasi jadikan desain topengnya. Tapi sayangnya topeng itu tuh nggak muncul cukup lama atau berulang kali, melainkan cukup singkat. Tapi mungkin kalau misalkan Rajasa ini akan dilanjutkan, saya berharap sih akan dimunculkan lagi ya topengnya, karena ini menjadi menurut saya pribadi value lebih sebagai pembeda, bahkan bisa menjadi nilai menarik lah. Dan Ahmad Fadly ini sendiri tuh bagaimana dia menggambarkan komik ini tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Nggak cuma di desain karakternya bagus, environmentnya juga bagus sekali, detail-detailnya sangat bagus. Kemudian bagaimana dia mengambil komposisi untuk panel yang mostly lebih banyak environment atau backgroundnya itu bagus banget, bahkan sangat cenderung memukau gitu loh, sangat indah sekali untuk dinikmati gitu ya lewat visual. Jadi overall saya sangat menikmati ilustrasi yang disajikan di dalam komik ini, no complaint, sangat bagus. Sekarang kita mulai bahas ceritanya. Secara penceritaan komik ini tuh sangat asyik sekali untuk dibaca, plotnya rapi, pacingnya enak, sehingga ketika membaca komik ini saya sendiri tuh sampai lupa waktu. Saking enaknya sampai kerasa cepet banget gitu. Setiap halaman itu sangat membuat saya semakin masuk ke dalam cerita. Ditambah pengkarakteran ya dari tokoh-tokoh yang ada di dalam komik ini tuh sangat ekspresif. Bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama lain dan bagaimana mereka memiliki kepribadian itu digambarkan atau diceritakan dengan sangat-sangat natural gitu. Dan satu hal yang patut kita apresiasi adalah meskipun komik ini mengangkat cerita atau terinspirasi dari cerita sejarah, komik ini tuh hadir dengan tidak boring sama sekali, sangat menghibur. Tidak seperti cerita-cerita sejarah pada umumnya yang kemungkinan besar orang-orang pada umumnya akan ngantuk ya ketika membaca. Tapi ini enggak, sangat entertaining, sangat asik, tur. Dan jujur kalau saya boleh berharap, saya sangat berharap kalau komik ini tuh ada lanjutannya, karena saking bagusnya cerita ini itu sayang banget gitu loh untuk tidak dilanjutkan. Apalagi di akhir-akhir cerita itu kita diperkenalkan dengan karakter-karakter yang sepertinya akan sangat menarik kalau kita ketahui lebih lanjut seperti apa gitu. Kayak ini tuh baru mulai dan ini baru pendahuluan dari cerita utamanya. Jadi kayak sayang banget kalau misalkan Rajasa ini gak dilanjut. Jujur ya, saya sendiri tuh sangat sulit untuk mendapatkan atau mencari celah negatif dari komik ini gitu ya. Bahkan untuk sekedar istilah pun komik ini menghadirkan penjelasan gitu. Ketika mereka menggunakan bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa yang ada di zaman itu, zaman kuno, itu mereka kasih keterangan. Jadi semua itu tertuliskan dengan jelas dan terceritakan dengan apik, rapih gitu ya. Tapi kalau misalkan saya boleh bertanya, satu pertanyaan saja itu adalah kenapa di komik ini si komikus memilih keputusan untuk menggunakan bahasa Inggris di subjudulnya, Demon of the Wood. Kenapa? Kemudian di chapter per chapternya itu juga menggunakan bahasa Inggris. Itu kayak sebuah keputusan yang cukup dipertanyakan bagi saya. Kayak semua konten yang ada di dalamnya itu penuh banget dengan kearifan lokal, dan kebetulan memang dijual untuk lokal ya. Jadi apa kepentingan yang menggunakan bahasa Inggris? Dan sayang banget kalau misalkan mereka full Indonesia, kayaknya bakal lebih Indonesia, atau mungkin full pakai bahasa kuno atau segala macam itu ya, Sanskrit mungkin. Itu bakal lebih menarik lagi sih ketimbang pilihan menggunakan bahasa Inggris. Sama satu lagi, saya udah baca ini cerita tapi masih tidak memahami apa arti Rajasa. Rajasa ini apa sebenarnya, aku masih gak paham. Dan mungkin kalau misalkan pembaca atau penonton video ini yang sudah membaca dan mengetahui Rajasa itu apa, silakan boleh komen aja di bawah, kasih tahu saya gitu ya.
Oke, kesimpulannya, overall Rajasa ini adalah komik pendekar aksi yang terinspirasi dari kisah sejarah yang sangat menarik dan layak untuk dibeli. Segala sisi itu hampir perfect, baik dari segi ilustrasi, segi cerita, bahkan segi plotting, delivery, semuanya dibabat habis sama si komik ini. Bagus banget. Dan bagusnya lagi karena komik ini terinspirasi dari kisah sejarah, komik ini bisa banget jadi media pengenalan bagi orang-orang yang tidak begitu tertarik dengan sejarah untuk semakin into dan mengapresiasi sejarah-sejarah Nusantara. Jadi kayaknya kita perlu banget deh untuk memperbanyak komik-komik semacam ini ya, tentunya dengan kualitas sebagus ini. Karena selain entertaining, tentunya komiknya akan membawa muatan lokal dan budaya yang sangat kaya dan bisa sekali menjadi potensi budaya kita semakin dicintai oleh masyarakat lokal itu sendiri. Dari saya 9/10. Jadi recommended untuk dibeli, jangan sia-siakan kalau kalian temukan buku ini. Dan tentunya buku ini masih sangat available di beragam Gramedia. Kalau misalkan tidak menemukan di Gramedia terdekat Anda, langsung aja cek di toko hijau atau toko oranye. Banyak banget. Sekian dulu dari saya. Tonton terus Neo Agni dan mari kita terus perbincangkan dunia ilustrasi dan komik lokal.